Persidangan bahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Pemkab Balangan laksanakan apel gabungan, berikan arahan terkait reformasi birokrasi. KMB Banjarmasin gelar kelas interpersonal skill, maksimalkan potensi anak muda Balangan. Peringati Hari Anak Nasional, Pemkab Balangan ajak orang tua aktif lindungi anak. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan laksanakan rakor pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Tim penggerak PKK Balangan adakan senam bina lansia untuk sehat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Ana Wulandari, berikut berterbangan selengkapnya. DPRD Kabupaten Balangan laksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Senin 26 Juli 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan laksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Senin 26 Juli 2021. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan Muhammad Ifdali dan dihadiri Wakil Bupati Balangan Supiani. Ifdali mengatakan rancangan KUA dan PPAS yang dirancang berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD disampaikan kemudian dan dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Ifdali berharap rancangan ini bisa menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Wakil Bupati Balangan Supiani mengatakan kebijakan umum anggaran berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap SKPD. Supiani mengatakan bahwa prioritas pembangunan tahun 2022 adalah meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan, meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, peningkatan vaksinasi dan penanganan COVID-19, serta mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintah yang harmonis dan kondusif. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada.
Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah juru sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain juru sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Pemkab Balangan gelar apel gabungan bersama pejabat eselon 2, 3, dan 4. Apel tersebut dilaksanakan dalam rangka adanya arahan Bupati terkait reformasi birokrasi di pemerintah daerah Kabupaten Balangan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Senin 26 Juli 2021. Pemkab Balangan gelar apel gabungan bersama pejabat eselon 2, 3, dan 4. Apel tersebut dilaksanakan dalam rangka adanya arahan Bupati terkait reformasi birokrasi di pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Senin 26 Juli 2021. Dalam kesempatannya, Bupati Balangan Abdul Hadi yang bertindak langsung sebagai pembina apel mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 untuk penyusunan SOTK baru. Abdul Hadi menjelaskan bahwa hal seperti ini menimbulkan kekhawatiran kepada pejabat struktural. Oleh karena itu, apel pagi ini dalam rangka untuk menjelaskan terkait dengan rencana pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Diketahui pula pemerintah daerah telah membentuk tim transisi perubahan yang nantinya bertugas untuk mengawal para pejabat struktural yang akan berpindah ke jabatan fungsional. Abdul Hadi mengatakan tim ini memastikan bahwa dengan adanya pergeseran jabatan tidak mempengaruhi terhadap tunjangan daerah dan merugikan pejabat yang tergeser dari struktural ke fungsional. Abdul Hadi menegaskan dengan adanya 11 SKPD yang hilang dan berdampak kepada sekitar 80 jabatan struktural yang berpindah ke jabatan fungsional, maka pencatatan aset pun harus dilakukan dengan jelas, baik dari keberadaan barang, pemindahan aset, dan penggunaan gedung untuk SOTK baru. Tak hanya itu, Abdul Hadi menambahkan untuk kebijakan anggaran utamanya bagi SKPD yang akan dilakukan merger, maka laporan realisasi akan ditutup begitu APBD perubahan diketuk dan dilantiknya para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di pemerintahan SOTK yang baru. Lanjut, Abdul Hadi berharap dengan adanya pengarahan ini agar semua pihak dapat memahami dari informasi yang telah disampaikan. Terakhir, Abdul Hadi mengimbau kepada seluruh pejabat untuk turut mensosialisasikan penerapan prokes di masing-masing lingkup kerja guna mencegah penyebaran COVID-19. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir.
Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Kerukunan Mahasiswa Balangan atau KMB Banjarmasin gelar kelas Interpersonal Skill yang bertempat di Aula Mayang Maurai Balangan Selasa 27 Juli 2021. Kerukunan Mahasiswa Balangan atau KMB Banjarmasin gelar kelas Interpersonal Skill yang bertempat di Aula Mayang Maurai Balangan Selasa 27 Juli 2021. Tujuan digelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain untuk memaksimalkan potensi anak muda Balangan. Kegiatan ini dihadiri Bupati Balangan yang diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Balangan Yuliansyah, PLT Kepala Dinas Pendidikan Haji Rahmi, Ketua KMB Banjarmasin Syahri Husaini dan peserta dari mahasiswa Balangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yuliansyah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini dinilai baik. Apalagi di masa pandemi ini anak-anak tidak dapat bersekolah, jadi dengan adanya pelatihan ini memberikan nilai positif untuk anak-anak semua. Kita mudah-mudahan nanti setelah dibekali pelatihan ini mereka bisa praktik dan akan memperlihatkan kepada daerahnya dengan ilmu yang diterapkan oleh narasumber. Ketua KMB Banjarmasin Syahri Husaini juga turut menyampaikan kegiatan kelas interpersonal skill ini bertujuan untuk mengasah potensi anak muda Balangan agar memiliki kemampuan pribadi, baik untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun kemampuan untuk berbicara di depan orang lain. Supaya kita bisa bersaing dengan untuk tujuan ataupun tentu kita berharap semuaan kawan-kawan yang mengikuti kegiatan ini bisa memaksimalkan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber bisa diaplikasikan nantinya, baik pas waktu kuliah ataupun setelah kuliah. Terakhir, Syahri Husaini berharap semoga teman-teman bisa berperan aktif supaya membantu pemerintah daerah membangun SDM agar bisa bersaing dengan kabupaten lainnya. Adapun peserta yang hadir untuk umum 25 orang dan untuk kepengurusan KMB ada 30 orang jadi total 55 orang.
Bella Kira Rendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kelancaran ekonomi kreatif supaya Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemerintah Kabupaten Balangan peringati Hari Anak Nasional tahun 2021 dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan tagline Anak Peduli di Masa Pandemi berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Selasa 27 Juli 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan peringati Hari Anak Nasional tahun 2021 dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan tagline Anak Peduli di Masa Pandemi. Peringatan ini berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Selasa 27 Juli 2021. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, sebagaimana hal tersebut mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Lebih lanjut, Supiani mengatakan di mana tahun ini menjadi tantangan berat karena adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada masyarakat termasuk anak-anak. Banyaknya keluarga yang mengalami persoalan pengasuhan anak bagi orang tuanya yang terkonfirmasi positif, sehingga kesempatan bermain dan belajar anak juga sangat berkurang akibat diterapkannya jaga jarak maupun belajar di rumah. Terpisah, PLT Kepala DP 3A Kabupaten Balangan, Nur Aspariah menyampaikan peringatan Hari Anak yang jatuh pada tanggal 23 Juli ini merupakan salah satu bentuk penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Nur Aspariah, pemenuhan hak-hak dasar anak akan berdampak terhadap perkembangan anak secara optimal, sehingga ke depan akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Ke depan tentunya kami berharap anak-anak Kabupaten Balangan juga tidak ketinggalan dibandingkan anak-anak yang ada di provinsi ataupun di pusat. Bisa berkarya, berkreasi, inovasi, berprestasi. Selain itu, Nur Aspariah juga membeberkan perihal angka kasus kekerasan terhadap anak di Balangan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hingga saat ini hanya ada 8 kasus termasuk di dalamnya tindak kekerasan pelecehan seksual. Dan untuk itu Aspariah menegaskan bahwa pihaknya selaku dinas teknis akan terus siap melakukan pendampingan bahkan hingga ke proses hukum. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kabupaten Balangan bertempat di ruang rapat Bupati Balangan Selasa 27 Juli 2021.
Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat Bupati Balangan, Selasa 27 Juli 2021. Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan, Abdul Hadi mengatakan penerapan PPKM level 3 sudah ditandatangani. Jadi untuk PPKM level 3 sesuai dengan Ingo kami tanda tangani mulai kemarin. Dan masalah pengaturan teknis itu sudah alhamdulillah sudah kita bahas dan itu akan kita terapkan sebagaimana ketentuan level 3 itu. Tapi sebelum kita melakukan penerapan itu, tadi kami minta kepada sekretaris untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya masyarakat kita paham bahwa kita sedang berada di posisi level 3. Sebelum dilaksanakannya PPKM level 3 ini, Abdul Hadi meminta Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar masyarakat paham penerapan PPKM level 3. Lebih lanjut, Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan penerapan PPKM level 3 ini ditekankan untuk penerapan protokol kesehatan. Untuk di level 3 ini lebih kepada pengetatan prokes. Contoh seperti kegiatan masalah acara kawinan. Acara kawinan ini juga kita himbau pada masyarakat kalau bisa jangan ada makanan di tempat prasmanan atau bawa pulang. Antisipasi adanya klaster di situ, dan di situ pun juga harus benar-benar prokes, ya prokes kaitannya masalah masker dan sebagainya. AKBP Nur Hamid menerangkan bahwa di level 3 ini untuk penerapan pertandingan atau lomba seperti sepak bola tetap boleh dilaksanakan tetapi tanpa penonton. Selanjutnya AKBP Nur Hamid menjelaskan apabila ada masyarakat yang terkena COVID-19 harus melaksanakan isolasi mandiri. Masyarakat yang positif, dan itu pun juga kita monitor bagaimana perkembangannya. Dan apabila di situ nanti ternyata terjadi peningkatan kaitannya COVID tersebut atau sakitnya, kita juga sudah punya alternatif bawa ke rumah sakit. Kalau rumah sakit over, kita sudah punya karantina yang ada di SKB. Kita ada siapkan semuanya. Insya Allah kita siap. Terakhir, AKBP Nur Hamid mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ini untuk menurunkan COVID-19 di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan lakukan penyerahan bantuan untuk kaum lansia sekaligus senam lansia bertempat di halaman Sekretariat PKK Kabupaten Balangan Selasa 27 Juli 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ana Wulandari, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan melakukan penyerahan bantuan untuk kaum lansia sekaligus senam lansia bertempat di halaman Sekretariat PKK Kabupaten Balangan Selasa 27 Juli 2021.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk membina kaum lansia dalam pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kita ingin menaikkan imun tubuh, harus benar-benar menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi karena usia lansia ini begitu rawan untuk penyakit-penyakit. Jadi kita bergerak untuk menyadarkan mereka biar mereka termotivasi untuk bisa hidup sehat. Sementara itu Sri Huryati menambahkan dengan menjaga dan meningkatkan imun tubuh ini bisa membantu terlindungi dari serangan penyakit salah satunya COVID-19. Dengan memotivasi dan menyadarkan kaum lansia untuk terus menerapkan pola hidup sehat. Lanjut, Sri Huryati mengucapkan usai kegiatan senam ini dilakukan penyerahan bantuan berupa sembako untuk kaum lansia, disabilitas dan juga untuk wanita-wanita hamil dan balita. Bantuan sembako ini dari Provinsi Pusat dan dari PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagikan untuk daerah Kabupaten Balangan. Ada wanita-wanita hamil dan balita. Jadi nanti kita akan adakan jadwal khusus untuk pembagian itu yang sekarang kita bagikan dulu untuk lansianya. Terakhir, Sri Huryati berharap kedepannya kegiatan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para lansia di Kabupaten Balangan. Dewi Sinta dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.